Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rusendarti. Saya dari S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menganalisis sebuah masalah di mana pencemaran air terjadi. Kenapa bisa disebut pencemaran air? Karena di sini beberapa sungai atau bahkan solokan masih terdapat air yang sudah terkena perwarna tekstil atau terdapat limbah kosmetik. Dengan adanya pewarna tekstil tersebut, air ini tidak dapat digunakan untuk sehari-hari, seperti mencuci piring, mencuci baju, bahkan minum. Itu sudah tidak layak karena zat kimia itu sangat membahayakan bagi tubuh. Lalu, bagaimana air yang layak diminum, air bersih yang layak dipakai, dan air yang sudah terkontaminasi atau sudah tercemar oleh pewarna tekstil atau zat kimia? Silakan kalian lihat 3 perbedaan air ini. Yang pertama yang berwarna gelap ini, yaitu air limbah yang sudah tercemar oleh pewarna tekstil. Maka dari itu, air ini sudah tidak layak digunakan lagi. Mengapa? Dari warnanya saja sudah berubah dan memiliki bau yang tidak sedap. Lalu, air bersih dan air minum sama-sama bening, tetapi jangan salah, air bersih belum tentu bisa langsung diminum. Karena air bersih masih terdapat bakteri, sehingga kita perlu mendidihkan air tersebut di suhu panas api 100 derajat Celcius. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan, air bersih itu air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Lalu, untuk air minum, air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum menurut Peraturan Menteri Kesehatan. Setelah saya memperlihatkan 3 perbedaan air tersebut, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke permasalahan yang terjadi dengan adanya pencemaran air. Lalu di sini saya menemukan salah satu kasus di mana pabrik masih membuang pewarna tekstil ke sungai atau solokan. Bukan hanya pencemaran air akibat pewarna tekstil saja, tetapi ada juga pencemaran air akibat limbah kosmetik yang banyak berserakan di sungai atau solokan tersebut. Lalu bagaimana dengan kalimat mendukung program Citarum Harum? Menurut saya, program tersebut belum sepenuhnya terwujud atau belum sepenuhnya terlaksana. Mengapa? Karena masih ada beberapa pabrik atau industri yang membuang limbah pabrik, seperti pembuangan sisa pewarna tekstil ke sungai atau solokan tersebut. Mungkin beberapa pabrik atau industri tersebut ada yang benar-benar mengikuti program Citarum Harum, tetapi ada juga yang masih abai. Sehingga yang masih abai memberikan dampak pencemaran air dengan memberikan bau yang tidak sedap ataupun perubahan warna air. Akibat pencemaran air ini, ada yang melaporkan bahwa kualitas air sangat buruk. Setelah diselidiki, yaitu penyebabnya 4 perusahaan yang masih mencemari sungai yang ada di sekitar Cimahi. Akhirnya, 4 perusahaan itu digugat ke pengadilan. Bukan hanya digugat ke pengadilan saja, melainkan dikenakan denda dengan nominal yang sangat begitu besar atau bukan sedikit. Setelah kalian tahu dan setelah saya menganalisis sebuah masalah mengenai pencemaran air ini, mari kita saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak mencemari air. Mengapa? Karena air adalah yang paling diperlukan untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena jika bukan kita yang mengingatkan, siapa lagi? Demi masa depan yang indah dan sehat, kita perlu menjaga kebersihan air, kelestarian alam, dan kesegaran udara. Salam sehat, salam bahagia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga kalian senantiasa dalam lindungannya dan diberi kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.